Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17, kelas B, angkatan 2019, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Kami di sini akan menjelaskan terkait dengan bagaimana konsep dasar dan asuhan keperawatan pada anak berkebutuhan khusus dengan materi yang kami angkat terkait dengan attention deficit hyperactivity disorder atau yang biasa kita sebut sebagai ADHD. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri yaitu Karina Puspaulandari dengan NIM 19157, kemudian ada Nganga Effendi 19154, dan ada Navita Pujiastuti dengan NIM 19167. Next. Nah, baik, mungkin tadi beberapa teman-teman sekalian masih belum paham. Jadi apa sih sebenarnya ADHD ini? Sebelum kita masuk ke konsep dasar yang lebih luas lagi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu ADHD. Jadi ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan suatu gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak sehingga menyebabkan aktivitas anak-anak tersebut menjadi tidak wajar dan cenderung berlebihan. Nah, anak dengan kondisi ADHD ini menunjukkan berbagai keluhan. Yang pertama, ada perasaan gelisah, tidak bisa diam, tidak bisa duduk dengan tenang, dan selalu meninggalkan tempat yang dimana dia itu tetap merasa tidak tenang seperti itu, alias tidak bisa diam. Dan mereka ini tidak bisa duduk pada satu tempat, mereka terus berpindah-pindah tempat seperti itu. Nah, adapun 3 gejala pokok yang sering terlihat pada anak ADHD, yang pertama yaitu kesulitan dalam memusatkan perhatian, yang kedua yaitu hiperaktivitas dan impulsivitas. Nanti akan saya jelaskan apa itu hiperaktivitas dan apa itu impulsivitas. Nah, anak dengan kondisi ADHD ini biasanya mulai timbul mulai usia 3 tahun yang pada umumnya baru terdeteksi setelah anak tersebut di usia sekolah dasar. Jadi kalau bisa kita ibaratkan, anak ini sudah memasuki ADHD pada usia 3 tahun, tetapi baru terdeteksi pada usia sekolah dasar. Nah, di mana anak usia sekolah dasar ini sendiri rata-rata berkisar mulai dari 6, 7 tahun atau sekitar 8 tahun seperti itu. Nah, anak dengan kondisi ADHD ini memiliki situasi belajar formal yang menuntut pola perilaku yang terkendali termasuk pemusatan perhatian dan konsentrasi yang baik. Umumnya, penanganan pada anak ADHD ini difokuskan untuk mengurangi gejala-gejala yang timbul akibat ADHD dan memperbaiki fungsi motorik anak itu sendiri. Nah, penanganan medik untuk ADHD dapat berupa terapi relaksasi dan terapi perilaku kognitif. Nanti akan saya jelaskan lagi terkait dengan beberapa pilihan terapi yang bisa kita pilih untuk mengobati anak ADHD ini sendiri. Next. Nah, kemudian sebelum kita memasuki konsep yang lebih luas lagi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi umum atau konsep dasar ADHD ini sebenarnya apa. Jadi, kita akan bahas mengenai konsep dasar ADHD secara menyeluruh, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh asuhan keperawatannya. Jadi, yang pertama kita bahas terkait dengan konsep dasar terlebih dahulu. Next. Jadi, ADHD. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang dimana attention dalam bahasa Inggris ini berarti perhatian, defisit yang dalam bahasa Inggris berarti dengan berkurang, dan hyperactivity yang dimana dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai hiperaktivitas, dan untuk disorder ini sendiri bisa diartikan sebagai gangguan. Nah, jika digabung menjadi satu kalimat yang utuh dalam bahasa Indonesia, ADHD merupakan gangguan pemusatan perhatian disertai dengan perilaku hiperaktif. Nah, sebelumnya memang sudah pernah ada istilah dari ADD. Mungkin teman-teman sekalian masih belum paham apa bedanya ADD dan kenapa ada ADHD. Jadi, ADD ini sendiri merupakan Attention Deficit Disorder. Hanya defisit disordernya saja, tapi tidak mengarah kepada hiperaktivitas atau dari hiperaktivitinya itu sendiri. Nah, ADDD ini berarti gangguan pemusatan perhatian. Hanya pada pemusatan perhatian dan tidak terjadi permasalahan pada impulsivitas dan juga hiperaktivitasnya. Nah, jika didefinisikan secara lebih luas lagi,
Secara umum, ADHD ini menjelaskan terkait dengan kondisi anak yang memperlihatkan ciri atau gejala dari anak itu sendiri. Yang pertama, kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas mereka. Jadi sebagian besar aktivitas mereka itu terganggu karena permasalahan atau masalah dari ADHD ini sendiri. Nah, anak yang mengalami gangguan ini sering mengalami masalah dalam pendidikannya, hubungan interpersonal dengan anggota keluarga dan teman sebayanya, dan kemudian anak terkadang merasa harga dirinya dia itu rendah seperti itu. Nah, ADHD juga sering bersamaan dengan terjadinya gangguan emosional, gangguan tingkah laku, gangguan berbahasa, dan gangguan belajar. Jadi gangguan emosional yang dimaksud di sini yaitu anak menjadi lebih mudah marah, lebih mudah terpancing emosinya. Untuk gangguan tingkah laku ini sendiri, anak menjadi berlebihan dalam beraktivitas, tidak bisa diam, dan tidak bisa meninggalkan satu tempat itu. Kemudian untuk gangguan berbahasa biasanya disertai dengan si anak ini tidak bisa berbicara atau mungkin dia tidak bisa melakukan komunikasi secara normal dengan teman-teman sebayanya. Kemudian untuk gangguan belajar ini sendiri, yang telah saya sebutkan tadi bahwa si anak itu tidak dapat memusatkan perhatiannya atau kurang dalam memperhatikan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru-gurunya, seperti itu. Nah, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD dicirikan dengan pola gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas impulsif yang terus-menerus terjadi dan menetap. ADHD merupakan kondisi psikiatrik yang paling umum dan mengganggu pada masa kanak-kanak. Next. Nah, kemudian akan saya jelaskan terkait dengan sebenarnya adakah terkait dengan klasifikasi gangguan ADHD? Sebenarnya ada klasifikasi atau pengelompokan anak dengan kondisi ADHD. Akan tetapi untuk klasifikasi ini sendiri sebenarnya tidak mudah untuk membedakan penyandang ADHD, terutama anak yang menyandang ADHD atau memang anak itu normal seperti itu. Jadi memang susah dibedakan. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membedakan dari jenis-jenis ADHD ini sendiri, sebenarnya tidak ada tes spesifik yang menjelaskan, tetapi mungkin nanti akan saya jelaskan di penjelasan berikutnya. Mungkin di sini saya akan fokuskan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana sih klasifikasi atau pengelompokan dari gangguan ADHD ini sendiri. Jadi untuk klasifikasi gangguan ADHD, yang pertama yaitu kita sebut sebagai predominan hiperaktif impulsif ADHD atau yang biasa kita sebut dengan ADHD HI. Dengan dicirikan atau ditandai dengan yang pertama, anak sering merasa gelisah dengan tangan dan kaki yang sering menggeliat-geliat di tempat duduk. Artinya anak ini nggak bisa tenang. Dia tuh selalu ngerasa pengen gerak, pengen obah gitu bahasa Jawanya. Nah, kemudian untuk poin B, atau ciri-ciri lainnya yaitu anak sering meninggalkan tempat duduk di kelas dalam situasi yang diharapkan anak tetap duduk. Jadi pada saat pembelajaran di kelas, semua siswa pada duduk seperti itu dan semua pada mengikuti pelajaran dengan tenang, tetapi ada mungkin salah satu anak yang memang terkena ADHD, itu mereka tidak bisa diam di satu tempat itu. Mereka tidak bisa duduk tenang, alias mereka ingin berpindah-pindah tempat seperti itu. Nah, kemudian untuk gejala yang ketiga atau ciri yang ketiga ini anak sering berlari-lari atau memanjat yang dia tuh secara berlebihan dalam situasi yang tidak seharusnya alias berlebihan seperti itu. Nah, kemudian untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu sering mengalami kesulitan bermain atau mereka itu terlibat dalam aktivitas waktu luang yang secara tenang. Intinya, anak yang pada ADHD ini pada poin D untuk ciri-ciri keempat itu anak biasanya mudah gampang bosan ketika mereka tuh sedang bermain, alias mereka tidak bisa tenang dengan permainan satu itu yang mereka lakoni atau yang mereka lakukan. Kemudian, anak ini sering dalam keadaan siap bergerak atau pergi, atau dalam hal lain, anak ini bertindak seperti digerakkan oleh mesin yang dalam artian sebenarnya anak ini bukan dari keinginan mereka sendiri untuk gerak, tetapi memang sudah dari saraf motoriknya mereka itu kayak digerakkan, alias mereka itu ibarat kata itu seperti pecicilan atau banyak tingkah seperti itu. Kemudian anak ini terkadang
terkadang itu sering bicara berlebihan. Itu berkaitan juga dengan kehiperaktivitas mereka. Kemudian anak sering merasa tidak sabar, kemudian sering menjawab pertanyaan tanpa berpikir terlebih dahulu sebelum pertanyaan ini selesai, alias mungkin anak ini merasa terburu-buru gitu. Nah, kemudian anak ini juga berkaitan juga dengan poin yang sebelumnya bahwa anak itu merasa sering sulit menunggu giliran alias mereka tidak sabar dan merasa ingin cepat-cepat seperti itu. Kemudian untuk ciri-ciri yang terakhir, itu anak menjadi sering menyela atau menunggu orang lain sehingga anak ini nggak bisa menunggu gilirannya mereka pada lingkungan sosial ataupun pendidikan dan dalam pekerjaan mereka itu sendiri. Seperti itu. Next. Kemudian untuk ciri-ciri atau karakteristik yang kedua itu kita sebut sebagai anak dengan kondisi ADHD predominan inattensi. Jadi, untuk predominan inatensi dengan ciri-ciri anak sebagai berikut. Yang pertama, anak ini sering merasa gagal dalam memberikan perhatian yang detail. Alias anak ini nggak bisa fokus dan anak ini selalu salah atau kurang teliti dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun pekerjaan dan aktivitas lainnya. Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua, anak sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian. Anak tidak bisa fokus terhadap satu hal itu dan pikiran anak ini selalu kemana-mana. Itu merupakan salah satu tanda bahwa anak ini terkena predominan inattensi. Kemudian, anak sering tampak tidak mendengar apabila berbicara langsung. Jadi, mungkin kasarannya anak ini kurang fokus sehingga tidak bisa mendengar atau dia tuh kurang fokus bahwa ada yang memanggil namanya seperti itu. Kemudian selanjutnya, anak ini sering tidak mengikuti instruksi dan biasanya gagal dalam menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan sehari-hari. Kemudian, anak juga sering mengalami kesulitan dalam menyusun tugas dan aktivitas. Anak juga sering menghindari, membenci, atau enggan untuk terlibat dalam tugas yang memiliki usaha mental atau yang membutuhkan pemikiran yang berat karena anak ini sendiri kurang memusatkan perhatian mereka, kurang bisa berfokus pada satu hal yang mereka lakukan. Kemudian, anak ini sering menghilangkan atau meninggalkan hal-hal penting untuk tugas lainnya atau aktivitas lainnya seperti mungkin tugas sekolah atau hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat sekolah, semisal pensil, buku, ataupun hal lainnya. Nah, kemudian anak ini mudah dialihkan perhatiannya oleh stimulasi dari luar, jadi mudah terpengaruh oleh hal-hal dari luar, mudah terganggu, mudah terpengaruh, dan hal-hal lainnya yang mengganggu dari pemikiran anak ini sendiri. Kemudian, yang terakhir, anak itu menjadi sering lupa dalam aktivitas sehari-hari gitu. Next. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan etiologi ADHD. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak ini kok bisa terkena ADHD gitu. Nah, terdapat dua faktor yang dapat kita ambil sebagai penyebab ADHD. Jadi sebenarnya penyebab dari ADHD ini sendiri belum dapat diketahui secara pasti dan belum bisa dianalisis secara pasti seperti itu. Namun terdapat beberapa faktor yang memang lebih banyak mempengaruhi bahwa anak ini terkena ADHD gitu. Jadi terdapat dua faktor penyebab utama terjadinya kelainan anak pada ADHD, yaitu faktor genetik dan faktor kerusakan otak. Nah, riwayat BBLR atau berat badan lahir rendah ini juga dapat menjadi penyebab atau diduga gitu ya, masih diduga itu dapat meningkatkan atau menimbulkan terjadinya ADHD pada anak. Nah, kemudian riwayat lahir prematur juga dapat menjadi penyebab dari anak terkena ADHD ini sendiri. Nah, hal ini juga dikuat oleh beberapa penelitian yang melaporkan bahwa terdapat 30% anak yang lahir pada usia kehamilan 36 minggu mengalami ADHD pada usia sekolah, yang dimana kehamilan ini merupakan kehamilan pada masa usia prematur. Nah, bayi dengan prematur itu juga lebih rentan terhadap masalah perkembangan, termasuk salah satunya ADHD. Jadi untuk bayi-bayi prematur itu tidak hanya ADHD saja, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan lainnya yang dapat menyebabkan anak ini mengalami gangguan dalam pertumbuhannya gitu. Nah, kemudian ada faktor lain juga yang diduga dapat meningkatkan kejadian ADHD,
yaitu terkait dengan persalinan dengan ekstraksi forceps. Tapi hal ini juga belum dapat dipastikan secara umum, namun masih menjadi praduga dari beberapa penelitian seperti itu. Nah, kemudian adanya faktor riwayat kejang demam yang juga diduga dapat meningkatkan kejadian penyebab anak terkena ADHD selain dengan faktor trauma kepala pada anak. Jadi, selain faktor trauma, kemudian kejang demam itu juga dapat menyebabkan anak ini terkena kondisi ADHD. Nah, adapun hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa anak yang sering mengkonsumsi manis itu juga dapat meningkatkan kondisi atau kejadian ADHD seperti itu. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan epidemiologi. Jadi epidemiologi ini sendiri merupakan seperti suatu perjalanan penyakit gitu ya. Seperti sebenarnya prevalensi dari anak ADHD ini sendiri berapa banyak dan berapa banyak sudah kasus yang ditemukan dari ADHD ini sendiri. Jadi prevalensi ADHD di Amerika pada kalangan anak itu berkisar sekitar 5% dan 2,5% pada kalangan dewasa. Nah, jadi anak dengan kondisi ADHD ini sendiri itu tidak melulu pada anak yang mungkin berkisar 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ketika anak itu sudah menginjak pada masa dewasa, dia juga dapat terkena ADHD ini sendiri. Nah, kemudian ditemukan lagi nih prevalensi ADHD di seluruh dunia dengan total keseluruhan 5,29%. Untuk kelompok usia anak ditemukan 6,5% dan 2,7% pada usia remaja. Nah, jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, anak dengan kondisi ADHD ini sendiri tidak melulu anak itu selalu berusia yang muda-muda atau misal seperti 2 tahun, 3 tahun, tapi juga memungkinkan anak-anak yang berusia remaja. Itu prevalensi di seluruh dunia sudah ditemukan sebanyak 6,5 dan 2,7 untuk usia remaja. Nah, jika dibandingkan gitu ya, anak dengan berjenis kelamin laki-laki ini sebenarnya lebih rentan terkena ADHD dibandingkan dengan perempuan. Nah, jika diibaratkan perbandingan itu sendiri sebanyak 2:1 dan anak perempuan itu sebenarnya menunjukkan lebih sedikit dari gejala disruptif dan gejala-gejala yang muncul pada ADHD ini sendiri itu lebih banyak mengarah ke anak laki-laki seperti gejala inatensi atau kekurangan atensi, tidak bisa memusatkan perhatian, kemudian sering merasa cemas dan depresi gitu. Dan juga anak laki-laki itu kebanyakan menunjukkan perilaku destruktif. Seperti itu. Nah, kemudian untuk prevalensi ADHD pada anak usia sekolah di Indonesia secara umum itu belum dapat diketahui secara pasti karena sampai saat ini saya mungkin kurang menemukan gitu atau belum menemukan terkait dengan prevalensi atau penelitian yang menyatakan gimana sih sebenarnya jumlah anak Indonesia yang ada di ADHD ini sendiri gitu. Jadi belum ada uh, kumulatifnya di Indonesia seperti itu. Nah, adapun penelitian yang di mana penelitian ini menghasilkan 44% anak dengan kondisi ADHD itu setidaknya memiliki gangguan penyakit lain berkisar 32% yang di mana anak dengan kondisi ADHD itu juga memiliki gangguan penyakit lain, sedangkan dengan persentase sebanyak 11% anak dari ADHD ini sendiri itu tidak memiliki gangguan gitu. Next. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi alias proses berjalannya penyakit ADHD ini sendiri pada tubuh anak seperti itu ya. Nah, jadi ADHD ini dapat memengaruhi 1, 2, 3 atau seluruh area sehingga ADHD ini muncul tipe dan profil yang berbeda dari ADHD ini sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa lobus frontal kita ini berfungsi untuk mengatur pusat perhatian pada perintah atau dari lobus frontalis itu yang seperti menyuruh kita kayak memerintah kita gitu untuk melakukan konsentrasi yang dimana bisa juga terfokus pada suatu hal.
untuk membuat keputusan baik dan juga membuat suatu rencana, belajar dan mengingat apa yang telah kita pelajari. Nah, mekanisme inhibisi di korteks kemudian berfungsi untuk mencegah agar kita tidak hiperaktif, berbicara sesuatu yang tidak terkontrol, serta marah pada keadaan yang tidak tepat. Dapat dikatakan bahwa 70% dari otak kita itu berfungsi untuk menghambat 30% yang lainnya. Pada saat mekanisme inhibitor dari otak tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka hasilnya adalah apa yang disebut dengan disinhibitor disorders. Nah, disinhibitor disorder itu merupakan perilaku yang impulsif, quick temper, membuat keputusan yang buruk, hiperaktif, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan sistem limbik pada kita itu mengatur emosi dan kewaspadaan seseorang. Bila sistem limbik teraktivasi secara berlebihan, maka seseorang itu memiliki mood yang labil, tidak jelas, temperamen yang terlalu meledak-ledak, menjadi mudah terkejut, selalu menyentuh apa yang ada di sekitarnya, memiliki kewaspadaan yang secara berlebihan, dan sistem limbik yang normal ini sebenarnya itu berfungsi untuk mengatur emosional yang normal, energi yang normal, rutinitas tidur yang normal, dan level stres yang normal pula. Nah, disfungsi dari sistem limbik ini sendiri itu mengakibatkan terjadinya permasalahan yang mengarah pada ADHD. Next. Kemudian beberapa data mendukung hal yaitu terkait dengan pemeriksaan MRI pada korteks prefrontal mesial kanan penderita ADHD yang menunjukkan bahwa terjadinya penurunan aktivasi. Nah, selama pemeriksaan juga terlihat hambatan respon motorik yang berasal dari isyarat sensorik dan pemeriksaan MRI pada penderita ADHD juga menunjukkan aktivitas yang melemah pada korteks prefrontal inferior kanan dan caudatum kiri. Neurotransmitter utama yang teridentifikasi lewat fungsi lobus frontal adalah katekolamin dan neurotransformasi dopaminergic dan noradrenergic terlihat sebagai fokus utama aktivitas pengobatan yang digunakan untuk penanganan ADHD. Nah, sebenarnya pengurangan gejala ADHD ini sendiri juga terlihat dari penurunan monoamine oxidase inhibitor yang mengurangi pencegahan terjadinya norepinefrin sehingga kadar norepinefrin ini sendiri tetap tinggi dan menyebabkan gejala ADHD itu berkurang. Next. Nah, kemudian ada beberapa manifestasi klinis atau gimana sih sebenarnya tanda dan gejala dari anak-anak yang terkena ADHD? Yang pertama itu tidak fokus. Nah, anak dengan gangguan hiperaktif ini tidak bisa konsentrasi lebih dari 5 menit. Jadi setelah 5 menit itu konsentrasinya langsung buyar, nggak bisa fokus seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu sulit untuk dikendalikan. Anak dengan kondisi ini itu selalu bergerak secara berlebihan dan keinginannya ini harus selalu dipenuhi, alias harus satset gitu, pokoknya harus cepat dipenuhi. Nah, untuk yang ketiga ini sendiri, impulsif. Jadi impulsif ini melakukan sesuatu secara tiba-tiba, yang dimana anak ini melakukan hal tersebut tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Selalu ingin cepat dan langsung merasa harus melakukan tindakan itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat yaitu tanda dan gejala lainnya menentang. Jadi umumnya itu anak yang memiliki masalah ADHD atau penyakit ADHD itu umumnya ya, itu memang memiliki sikap penentang atau pembangkang atau yang bisa kita sebut sebagai anak yang bandel. Dia tuh kebanyakan menentang, membangkang seperti itu. Jadi terkait dengan menentang orang tua, membangkang orang tua itu mungkin bisa disebabkan salah satu anak ini terkena kondisi ADHD seperti itu. Kemudian yang kelima, destruktif. Jadi destruktif ini merupakan keinginan anak itu untuk merusak barang mainan seperti itu. Jadi yang dipegang sama anak atau barang yang dipegang sama anak ini itu pasti akan rusak. Jadi itu yang namanya destruktif gitu. Dan anak ini cenderung memiliki penghancuran barang itu sangat besar. Jadi setelah mereka pegang barangnya dan mereka ingin menghancurkan barang itu namanya destruktif. Kemudian yang ketujuh itu anak tidak kenal lelah.
Jadi anak dengan kondisi ADHD ini sendiri itu sebenarnya sering tidak menunjukkan sikap-sikap yang lelah ataupun capek. Jadi anak ini memang hiperaktif gitu, tidak punya rasa lelah, tidak punya rasa capek, dan mereka selalu ingin tahu, selalu ingin mencoba gitu. Dan yang terakhir yaitu tidak sabar dan usil. Nah, ketika anak dengan kondisi ADHD ini bermain dengan teman sebayanya, itu anak sangat sulit gitu untuk menunggu gilirannya mereka. Tidak sabar, pokoknya maunya cepet gitu. Dan anak ini sering mengusili teman-temannya, alias sering jahil gitu sama teman-temannya, sering godain teman-temannya gitu. Jadi memang anak ini nggak bisa diam, nggak bisa sabar, sering jahil sama teman-temannya gitu. Next. Kemudian ada pun beberapa pemeriksaan atau prosedur diagnostik yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis atau mengidentifikasi bahwa anak ini sebenarnya terkena ADHD atau tidak seperti itu. Jadi, dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan ADHD, menurut American Psychiatric Association atau APA, itu menggunakan standar untuk memastikan hambatan dalam memusatkan perhatian dengan merujuk kepada DSM-4, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Edition 4, yang dimana antara lain yaitu yang pertama, fokuskan pada perhatian lemah, yang kedua, hiperaktivitas impulsif, beberapa gejala yang kurang fokus yang muncul sebelum anak berusia 7 tahun, kemudian terdapat hambatan ketika berada di dua atau lebih keadaan, dan yang terakhir yaitu terdapat hambatan secara klinis yang signifikan pada fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Next. Nah, jadi tabel yang tertera pada layar itu merupakan tabel prosedur pemeriksaan wawancara yang dapat kita gunakan untuk menilai kondisi anak ADHD itu ya. Jadi memang ada beberapa wawancara yang kita nilai untuk menilai apakah anak ini terkena ADHD gitu. Jadi ada 3 faktor atau 3 perspektif yang dapat kita lakukan. Yang pertama, perspektif dari orang tua itu sendiri yang dapat kita lihat terkait dengan interview ciri-ciri dari depresi orang tua, riwayat perkembangannya, kemudian dari cek perilaku anaknya, kemudian dari beberapa pengumpulan data, dan kemudian observasi terkait dengan pertanyaan situasi. Kemudian juga survei mengenai penyesuaian pernikahan yang orang tua lakukan seperti itu. Nah, kemudian dari perspektif anak ini sendiri kita juga bisa nilai dari hasil interview tenaga kesehatan bersama dengan anak atau hasil wawancara tenaga kesehatan bersama dengan anak, kemudian tes IQ atau tes mental anak itu sendiri, kemudian kita mengobservasi atau mengkaji terkait dengan bagaimana kondisi anak ini di sekolahnya, dan kemudian kita juga bisa mengobservasi atau memantau nih terkait dengan bagaimana interaksi antara orang tua tadi dengan anak ini sendiri. Apakah interaksinya bagus ataukah seperti apa? Nanti akan terlihat dari hasil ini sendiri, akankah membuktikan ataukah mendiagnosis anak ini dapat terkena ADHD seperti itu. Dan yang terakhir itu dari perspektif sekolahnya itu sendiri. Jadi untuk perspektif sekolahnya ini sendiri itu dapat dilakukan dengan menggunakan FGD atau Focus Group Discussion dengan wali murid. Jadi mengadakan FGD bersama dengan seluruh wali murid yang dimana kita dapat menilai dari anak ini sendiri, sebenarnya anak ini sendiri itu gimana menurut orang tua yang lainnya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa mengamati ruang kelas yang ada di sekolahan dan juga terkait dengan beberapa lembar penilaian atau raport yang biasa kita sebut, dan juga sikap. Kalau di kita ya biasanya di anak-anak lingkungan SD, SMP, atau SMA, pada hasil raport mereka tuh mungkin terdapat gitu sikapnya apa, A, AB, atau B, atau bagaimana. Itu dapat kita lihat dari rating skill perilaku anak itu sendiri. Next. Nah, kemudian ada pun beberapa penata laksanaan atau pengobatan medis yang dapat kita lakukan. Nah, sebenarnya ya sampai saat ini juga itu belum ada satu jenis terapi yang dapat diakui untuk menyembuhkan anak dengan kondisi ADHD secara total. Secara total. Mungkin kalau tidak secara total itu bisa gitu disembuhkan, tapi untuk secara totalnya sendiri masih belum
masih belum ada atau masih belum ada hal yang mendukung, masih belum ada terapi yang mendukung seperti itu. Nah, berdasarkan National Institute of Mental Health serta organisasi profesi lainnya di dunia seperti American Academy of Child and Adolescent Psychiatry atau AACAP, penanganan anak dengan kondisi ADHD dilakukan dengan pendekatan komprehensif, yang dimana pendekatan komprehensif ini sendiri mempunyai prinsip pendekatan yang multidisiplin dan multimodal. Multidisiplin dan multimodal ini menggunakan terapi berupa obat, diet, latihan terapi perilaku, terapi kognitif, dan latihan keterampilan sosial, juga psikoedukasi kepada orang tua. Seperti pengasuh serta guru yang sehari-hari juga dapat menjadi penentu dalam pemberian pengobatan atau penata laksanaan dari anak ini sendiri. Next. Nah, baik, untuk selanjutnya, jadi dari penata laksanaan atau pengobatan ini sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penata laksanaan secara farmakologi atau pengobatan. Yang kedua, yaitu penata laksanaan non-farmakologi atau beberapa jenis pilihan terapi. Nah, untuk penata laksanaan farmakologi atau obat-obatan, yang pertama itu dengan menggunakan obat-obat yang termasuk dalam golongan medikamentosis. Jadi, obat-obatan yang termasuk dalam medikamentosis ini yang pertama yaitu amfetamin, dextroamfetamin, dan juga derivat. Untuk yang obat-obatan kedua, yaitu obat yang paling umum digunakan orang-orang untuk menangani ADHD ini sendiri, yaitu metilphenidate, kemudian dexapetamin, kemudian atmoxetin, kemudian lisdexamfetin, lever Bradbury. Kemudian ada juga metilphenidate dan juga beberapa obat yang dapat diresepkan untuk pengobatan ADHD. Next. Nah, untuk penata laksanaan terapi non-farmakologis atau beberapa pilihan terapi itu dapat dilakukan dengan diet, kemudian terapi sosial medik, kemudian terapi okupasi, terapi psikologi, terapi perilaku, modifikasi lingkungan, dan juga terapi musik. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian masih ada yang bingung gitu. Nah, sebenarnya terapi-terapi ini itu apakah dapat berjalan secara maksimal? Sebenarnya mungkin iya, termasuk ke dalam kondisi anak ini sendiri, apakah merespon dari terapi-terapi yang diberikan. Nah, untuk terapi okupasi ini sendiri itu merupakan terapi relaksasi, yang dimana terapi relaksasi ini itu berupa terapi relaksasi kognitif atau semacam kognitif behavior terapi, dan juga termasuk ke dalam terapi sensori integrasi, terapi Snowden, dan juga terapi musik. Jadi terapi okupasi ini sangat luas gitu ya cakupannya seperti itu. Kemudian untuk terapi-terapi lainnya seperti semisal diet, terapi sosial medik, terapi psikologi, terapi perilaku, modifikasi lingkungan, dan terapi musik mungkin sudah bisa kita bayangkan sebenarnya seperti apa terapi-terapi ini gitu. Next. Nah, sekarang kita sudah masuk ke asuhan keperawatan. Jadi next aja. Nah, di sini untuk kasus itu kelompok kami itu mengambil gambaran kasus itu dengan pasien ANF berusia 2 tahun datang ke Rumah Sakit Ahmad Yani Metro dengan diantar oleh ayahnya dan keluhan belum bisa bicara. Saat pasien tepat berumur 2 tahun, keluarga pasien menyadari bahwa pasien belum bisa berbicara seperti anak seusianya. Pasien hanya bisa mengucapkan satu kata, yaitu ayah hingga sekarang. Pasien hanya bisa berekspresi dan mengerang apabila ia menginginkan sesuatu. Pasien juga sering mengacukan panggilan dari kedua orang tuanya atau anggota keluarga lainnya. Orang tua pasien harus memanggil nama pasien hingga berkali-kali sampai pasien merespon panggilan tersebut. Pada saat dilakukan pengkajian, tatapan mata pasien ini terlihat normal. Kegiatan sehari-hari pasien ialah bermain, dan permainan yang dilakukannya itu merupakan permainan yang berganti-ganti karena ia merasa cepat bosan. Pasien merasa tidur secara rutin, makan dan mandi secara rutin, dan pasien ini sering memanjat-manjat meja dan kursi, berlari-lari, dan tidak dapat duduk dengan tenang. Pasien masih bisa bersosialisasi karena ia suka bermain dengan para sepupunya yang berusia sama dengannya, namun tidak berlangsung lama karena pasien ini merasa cepat bosan. Pasien masih bisa mengenali orang lain selain keluarga,
Dan bila ingin sesuatu, itu pasien selalu marah dan mengamuk saat keinginannya tidak terpenuhi pada saat itu juga. Next. Nah, ibu pasien hamil cukup bulan, tidak ada penyakit kehamilan, lahir spontan, ditolong oleh bidan, dan langsung menangis bayinya pada saat itu juga. Berat badan lahir bayi 2.900 gram dengan panjang badan 45 cm. Pasien diberi ASI mulai dari lahir sampai usia 6 bulan. Imunisasi lengkap, BCG, polio, DPT, campak, dan hepatitis B. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bahwa keadaan umum pasien tampak gelisah dan tidak kooperatif, kesadaran kompos mentis, nadi 80 kali per menit, pernafasan 30 kali per menit, suhu tubuh 37,2 derajat Celcius, berat badan 12 kg, dan dari pemeriksaan jantung, paru, abdomen, ekstremitas, dan status neurologis dalam batas normal. Sehingga pasien ini didiagnosis Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Untuk penata laksanaan dilakukan melalui terapi wicara dan disarankan untuk behavior therapy, social skill training, dan intervensi diet. Next. Nah, adapun beberapa data pengkajian yang akan saya bacakan mungkin yang data abnormal atau yang mungkin nampak tidak normal saja pada pasiennya. Untuk identitas umumnya, dengan nama ANF usia 2 tahun, beralamat di Kota Metro Lampung, dengan diagnosa medik Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD dengan rencana terapi yang diberikan oleh dokter yaitu terapi wicara, behavior therapy, social skill training, and intervensi diet. Next. Next. Nah, keluhan utama dari pasien ini sendiri, pasien tidak bisa berbicara, dan untuk riwayat keluhan utamanya, itu pasien berumur 2 tahun, keluarga pasien itu menyadari bahwa si anak ini tidak bisa berbicara pada seperti anak seusianya, dan pasien hanya dapat mengucapkan satu kata ayah hingga sekarang. Pasien hanya bisa berekspresi dan mengerang apabila menginginkan sesuatu, tidak bisa berbicara. Pasien juga sering mengacuhkan panggilan dari kedua orang tuanya atau anggota keluarga lainnya. Nah, keluarganya itu sendiri sering memanggil-manggil nama pasien hingga berkali-kali sampai si anak ini menyaut seperti itu. Kemudian untuk riwayat pengobatannya itu tidak dilakukan pengobatan, tetapi dilakukan penata laksanaan melalui terapi wicara, behavior therapy, social skill training, dan intervensi diet. Dari hasil keluhan pada saat pengkajian, pemeriksaan fisik ditemukan bahwa keadaan umum pasien tampak gelisah dan tidak kooperatif. Next. Nah, kemudian imunisasi yang diberikan oleh pasien ini sebenarnya sudah lengkap ya, imunisasi BCG, polio, DPT, campak, dan juga hepatitis B. Nah, kemudian pada saat proses natalnya, itu si anak ini lahir spontan dan ditolong oleh bidan. Ibu mengatakan bahwa tidak ada penyulit pada saat kehamilan. Kondisi bayi itu lahir pada berat dengan 2.900 gram dengan panjang 45 cm, dan juga pasien ini diberikan ASI mulai dari lahir sampai dengan usia 6 bulan. Next. Next. Nah, ini untuk tabel imunisasi lengkapnya. Untuk jenis imunisasinya sudah lengkap. Itu ada imunisasi BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis, tetapi memang pada kasus tidak dijelaskan terkait dengan waktu pemberiannya, frekuensi pemberian, dan reaksi pemberian setelah imunisasi. Next. Next. Nah, anak ini sendiri itu sudah didiagnosis oleh dokter bahwa anak ini sendiri itu memiliki penyakit ADHD, dan dengan kondisi anak yang dibawa oleh ayah ke rumah sakit dengan kondisi belum dapat berbicara. Next. Nah, kemudian ada pun beberapa pola pengkajian yang kita temukan lagi, itu pasien memang masih belum bisa berbicara,
dan pasien ini belum mampu mengekspresikan kesehatannya seperti itu. Jadi dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan, hanya mungkin menunjukkan ekspresi wajah mengerang seperti itu. Next. 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 Untuk pola tidurnya ini sendiri, pasien itu mengatakan bahwa tidak memiliki gangguan pada pola tidur, pola makan, dan semuanya terlihat normal. Sudah dijelaskan pada kasus bahwa memang pasien tidak memiliki masalah pada tidurnya dan juga pada masalah proses makannya seperti itu. Sehingga bisa kita kategorisasikan sebagai kondisi normal. Next. Next. Nah ini, pada saat dilakukan pemeriksaan pengkajian fisik itu ditemukan tanda bahwa pasien merasa gelisah dan tidak kooperatif, kesadaran kompos mentis dengan frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, dan juga berat badan 12 kg. Next, untuk pengkajian dari kepala hingga dari head to toe, dari kepala sampai dengan ujung kaki, itu normal semua, tidak ditemukan adanya abnormalitas pada anak. Next. Untuk pemeriksaan lanjutan tidak dijelaskan pada kasus sehingga tidak bisa terkaji. Next. Nah, ini untuk analisa data dan masalahnya. Untuk permasalahan yang pertama dengan data subjektif, ayah pasien mengatakan bahwa pasien hanya bisa berekspresi dan mengerang, pasien tidak dapat duduk dengan tenang, pasien cepat merasa bosan, pasien mengamuk saat keinginan tidak terpenuhi. Data yang keduanya yaitu ayah pasien mengatakan pasien sering mengajukan panggilan orang tua dan keluarganya. Untuk data objektif dari perawat, itu pemeriksaan jantung, paru, abdomen, ekstremitas, dan status neurologis dalam batas normal, dan tatapan mata pasien tampak normal, pasien sering memanjat-manjat, dan tidak bisa bergerak dengan tenang. Untuk etiologinya ini sendiri, itu dari gangguan kemampuan berkembang, kemudian terjadinya inkonsistensi respon, dan menimbulkan terjadinya defisiensi stimulus, dan kemudian si anak ini sendiri tidak mampu untuk melakukan keterampilan atau perilaku khas yang sesuai dengan usianya. Kemudian anak itu juga menunjukkan perilaku afek datar sehingga respon sosialnya itu lambat. Nah, sehingga dari beberapa etiologi tersebut dan dari beberapa data tersebut dapat ditarik masalah terkait dengan gangguan tumbuh kembang. Next. Next. Kemudian untuk masalah yang kedua itu, didapatkan DS yaitu atau data subjektif, ayah pasien menyatakan sang anak belum mampu berbicara di usianya yang masuki 2 tahun, dan pasien ini sering merasa bosan jika bermain dengan sepupunya. Pasien juga dapat mengucapkan satu kata ayah. Dan untuk data objektifnya, keadaan umum pasien tampak gelisah, tidak kooperatif, kesadaran kompos mentis dengan vital sign 80 kali per menit untuk nadi, pernafasan 30 kali per menit, suhu 37,2 dan berat badan 12 kg. Dari pemeriksaan jantung, abdomen, ekstremitas, dan status neurologis dalam batas normal, sehingga dapat ditarik masalah keperawatan, yaitu gangguan interaksi sosial, karena kita menggunakan acuan pada etiologi, yang dimana dari kualitas hubungan sosial anak ini juga kurang, yang dapat menyebabkan defisiensi berbicara pada anak, kemudian terjadinya hambatan perkembangan pada anak, yang menyebabkan perilaku menentang atau perilaku agresif dari anak, kemudian kurang responsivitas dari anak, dan juga anak ini menjadi tidak kooperatif sehingga kontak matanya berkurang. Dan oleh karenanya, kita dapat menarik hasil untuk gangguan interaksi sosial. Next. Untuk data yang ketiga, yaitu data subjektifnya, ayah dari ANF ini mengatakan usia anaknya memasuki 2 tahun, pasien sering mengajukan panggilan dari orang tua dan juga keluarganya, dan pasien ini sering memanjat-manjat ke meja, kursi, berlari-lari, dan tidak dapat duduk dengan tenang. Nah, untuk DO-nya ini sendiri atau data objektifnya itu pasien terdiagnosis penyakit attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Kemudian untuk data-data lainnya sudah terdapat pada PPT.
untuk etiologi atau permasalahan mengapa kita menarik diagnosa resiko jatuh, itu dari anak yang berusia 2 tahun, kemudian terjadinya perubahan pola fungsi kognitif yang dapat menyebabkan gangguan fungsi pendengaran, sehingga menyebabkan si anak ini terkena resiko jatuh dari pasien yang sering manjat-manjat atau berlari-lari yang secara terus-terusan atau tidak tetap seperti itu. Next. Nah, untuk pathway-nya ini sendiri mungkin saya akan menjelaskan secara gambaran singkatnya saja. Jadi yang telah saya jelaskan di awal tadi itu anak dengan berkebutuhan khusus atau ADHD dengan Attention Deficit Hyperactivity Syndrome, Hyperactivity Disorder. Nah, itu terdapat dua hal yang menyebabkan anak ini mengalami gangguan ADHD. Yang pertama, disfungsi otak dan juga masalah pada genetik sudah saya jelaskan pada awal kita menjelaskan tadi. Kemudian dari disfungsi otak dan juga genetik ini itu menyebabkan penurunan fungsi otak pada anak. Dari penurunan fungsi otak pada anak ini sehingga mengganggu anak itu atau tertundanya proses respon perilaku dari anak. Nah, sehingga tertundanya respon perilaku dari anak ini itu menyebabkan terjadinya inatensivitas atau penurunan atensi dari anak. Nah, jika kita kaitkan kembali dengan kasus yang telah saya jelaskan dan juga beberapa hasil analisa data yang telah saya jelaskan tadi, dari inatensi atau penurunan atensi pada anak itu bisa menyebabkan beberapa gangguan atau beberapa masalah atau beberapa diagnosa keperawatan. Di antara yang pertama gangguan tumbuh kembang, gangguan interaksi sosial, dan juga resiko jatuh seperti itu. Next. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama yaitu kita prioritaskan untuk resiko jatuh disertai dengan perubahan fungsi kognitif dan pasien sering mengacuhkan panggilan orang tua dan keluarganya, pasien sering memanjat meja dan juga kursi, serta pasien yang sering berlari-larian. Kemudian untuk diagnosa yang kedua itu gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan inkonsistensi respon dan defisiensi stimulus disertai dengan respon sosial lambat, kontak mata terbatas, dan anak mudah marah. Untuk diagnosa keperawatan yang ketiga itu gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan disertai dengan kurang responsif dan tidak kooperatif dari anak. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa pilihan intervensi yang kita pilih untuk diagnosa pertama dengan resiko jatuh. Kita memilih intervensi pencegahan jatuh. Next. Untuk diagnosa yang kedua, gangguan tumbuh kembang, kita memilih intervensi terkait dengan promosi perkembangan anak. Next. Dan juga gangguan, mohon maaf sebelumnya. Dan juga untuk diagnosa yang ketiga itu terkait dengan gangguan interaksi sosial, kita memilih intervensi yaitu promosi sosial. Next. Next, langsung mungkin ke hasil evaluasinya. Jadi untuk hasil evaluasi pada PPT yang telah ditampilkan pada layar, untuk anak dengan kondisi pada kasus, itu sudah terjadi perubahan dan juga beberapa menunjukkan bahwa tujuan serta kriteria kita atau kriteria hasil kita dalam memberikan asuhan keperawatan sudah terpenuhi secara sepenuhnya. Next. Dan pada diagnosa terakhir, yaitu diagnosa ketiga, itu kita sudah bisa menghentikan perencanaan karena dari next dulu, dari kondisi anak ini yang tidak menunjukkan adanya gejala-gejala atau simptom yang menunjukkan bahwa anak ini mungkin sudah mengalami penurunan atau pengurangan dari ADHD. Next. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, di sini saya ingin menyampaikan gitu ya. Kita sempat memilih beberapa analisa jurnal atau beberapa materi tambahan gitu ya, yang mendukung terkait dengan sebenarnya apa sih hubungannya attention deficit disorder dengan beberapa perawatan yang kita lakukan nanti kepada anak. Nah, jadi
ada beberapa metode jurnal atau ada beberapa pilihan jurnal yang kita temukan terkait dengan kondisi ADHD pada anak. Yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana komunikasi interpersonal pada anak dengan gangguan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Syndrome, yang dimana pada jurnal tersebut secara keseluruhan itu memaparkan bagaimana pentingnya atau bagaimana jalannya komunikasi interpersonal pada anak dengan kondisi lingkungan sekitar pada gangguan ADHD. Mungkin untuk jelasnya nanti bisa dicari pada jurnal psikoedukasi dengan penulis Lisa Gurnawan. Jadi nanti pada jurnal itu kita juga dapat mengetahui sebenarnya kita juga bisa membantu anak dengan kondisi ADHD melalui terapi komunikasi interpersonal. Nanti juga dari beberapa jurnal atau beberapa temuan yang kita lakukan atau beberapa temuan yang kita temukan mungkin ya itu juga bisa membantu saat kita melakukan tindakan gitu kepada pasien. Next, mungkin untuk jurnal selanjutnya yang kita temukan yaitu terkait dengan the effect of intervention rehabilitation, computer-based cognitive training program to improve cognitive skill of children with ADHD. Yang dimana ini merupakan suatu program berbasis komputer untuk menyembuhkan atau merehabilitasi dari anak ADHD ini sendiri. Untuk jelasnya, mungkin nanti teman-teman bisa mencari jurnalnya pada Journal of Nurse and Midwifery. Bisa di-search mungkin nanti dan bisa kita kaji atau kita gali lagi sebenarnya mana sih yang lebih cocok antara jurnal-jurnal yang kita temukan untuk penata laksanaan atau pemilihan terapi untuk anak dengan kondisi ADHD. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat penyampaian salah kata dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika masih banyak terdapat penyampaian yang kurang dari saya dan juga rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.